Halo kawan-kawan cerdas dan baik hati yang selalu bergairah menjalani hidup agar lebih mudah. Oke kan? Nah, saya yakin di dalam pergaulan Anda sehari-hari di dunia kerja, di lingkungan sekitar rumah, atau pergaulan di dalam kehidupan sosial, Anda pernah mengalami sikap diremehkan oleh orang lain. Paling tidak Anda pernah menyaksikan apa yang dijelaskan sebagai sikap mengabaikan pihak lain yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Begitu pula dengan saya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, tapi tidak membuat saya untuk rendah diri atau membuat saya lemah jiwa, tapi adalah sikap untuk tetap selalu tegar agar perjuangan atau perjalanan selanjutnya berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Memang di dalam kenyataan sehari-hari kita pernah menemukan orang-orang yang merasa dirinya adalah superioritas, powerful, berkuasa, dan punya pengaruh yang luas terhadap pihak lain, sehingga mereka punya kecenderungan atau karakter yang abai terhadap orang lain. Padahal orang lain tersebut uh, bisa saja membantu mereka di dalam tugas sehari-hari atau justru memberikan satu kelancaran tugas di dalam tugas atau dukungan terhadap mereka. Nah, ini memang karakter-karakter yang kadangkala memang kuat dan teguh, tetapi ada juga satu pandangan yang melihat mereka sebagai orang yang uh, vulgar, terlalu demonstratif di dalam sikap sehari-hari, selalu merasa dirinya yang paling benar, paling powerful. Akibatnya mereka abai terhadap orang-orang lain. Nah, di dalam penyikapan tersebut, saya selalu berupaya untuk tetap tegar, tidak sampai lemah jiwa atau terpengaruh oleh sikap pengabaian tersebut, karena itu penting bagi orang-orang yang punya kepribadian kuat untuk mereka tetap terus melangkah sesuai dengan apa yang mereka harus lakukan pada momen-momen yang krusial tersebut. Sebab kalau mereka terpengaruh akhirnya lemah jiwa atau merasa dirinya sangat malang, itu justru bisa merugikan diri mereka sendiri. Nah, ada satu pengalaman yang menurut saya itu satu pengalaman yang menjadi cermin dan selalu saya ingat satu momentum yang memang sudah lama sekali ya, karena itu momen penting menurut saya di dalam menapaki kehidupan selanjutnya. Itu terjadi tahun 1984. Saya ingat sekali waktu itu saya masih berada di Medan. Di tempat saya bermukim pada saat itu eh, selalu menghadirkan ya fotografer yang memotret momen-momen penting ketika misalnya ada adik-adik sepupu saya ulang tahun atau ada kegiatan keluarga yang memang mengundang pihak lain, baik tetangga maupun teman sekolah adik tersebut atau keluarga jauh yang lain. Nah, eh, pada satu momen saya ingat betul ada seorang fotografer yang saya lihat penampilannya ya biasa saja ya, tidak terlalu tinggi, bajunya juga tidak terlalu bagus gitu ya, uh, rambutnya agak keriting, dan kemudian saya lihat ini orang kok suka diabaikan oleh orang lain. Di dalam momen tersebut saya melihat dan memperhatikan beberapa orang yang hadir.
bersikap, eee, bercanda ya, tapi kesan saya mengabaikan atau meremehkan, mencemooh, sang fotografer tersebut. Tapi saya perhatikan, orang yang, diabaikan justru, tidak terlalu open, tidak terlalu peduli ya, dia cuek-cuek saja, bagi dia mungkin hal-hal yang biasa, tapi, beberapa orang yang, mengabaikan tersebut justru tambah semangat untuk menggoda atau mempengaruhi, fotografer tersebut. Nah, untungnya saya tidak ikut terpengaruh untuk, bersikap abai atau meremehkan dia. Malah saya ajak ngobrol, kemudian, saya tahu bahwa, dia sebenarnya orang yang sangat baik ya, suka menolong, eee, tapi kemudian saya dengar dari cerita orang bahwa ini orang nih, si fotografer ini sehari-hari suka jalan kaki kemana-mana dan hal yang membuat mereka rebeh adalah karena dia jalan kaki pada saat itu, sol sepatunya juga tipis gitu loh ya, sehingga membuat mereka eh, punya bahan olokan terhadap dia. Nah, karena sikap saya baik, ramah, dan bersahabat, akhirnya dia open ke saya dan saya juga terbuka untuk menceritakan tentang diri saya, tentang hobi saya menulis cerita pendek, menulis puisi, kemudian menulis artikel. Karena sikap terbuka tersebut, akhirnya um, si Puli ini begitu open dan bersahabat dengan saya. Dan saya orangnya baik ya, artinya eh, dia terbuka. Aneh saja ketika ada orang-orang yang menjadi tamu tetangga meremehkan si Puli. Nah, di dalam percakapan kami selanjutnya, saya akhirnya menjelaskan tentang karya-karya saya yang saya tulis berupa karya-karya fikih tersebut, cerita pendek, puisi, dan lain-lain. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah, sini nanti aku kenalkan kepada bosku, kepada uh, bos tempat aku bekerja. Nah, ternyata si Puli ini bekerja sebagai fotografer di satu majalah besar, namanya Majalah Dunia Wanita ya, di Medan, satu majalah besar dan bersejarah karena memang majalah tertua di Indonesia pada masa itu, didirikan oleh tokoh pers nasional yaitu Ibu Haja Idrus. Nah, dia bilang, kau akan kubawa ke managing editor majalah tersebut. Nah, oke, kapan? Saya bilang, ya pokoknya nanti kapan kita ada waktu, dia bilang. Nah, akhirnya betul saya dibawa oleh uh, fotografer tersebut, diperkenalkan kepada managing editor dari majalah tersebut, karena memang kita berada di dalam satu kesamaan pandangan, pemikiran yang juga tidak bertolak belakang. Akhirnya saya diterima dengan sangat baik oleh managing editor majalah tersebut ya, namanya bagi AS Atmadi, saya ingat betul itu, karena orangnya juga cukup terbuka untuk menerima diskusi pada saat itu. Nah, dalam perjalanan selanjutnya karya-karya saya betul-betul dimuat di majalah tersebut, yang merupakan bagian dari surat kabar waspada grup ya, salah satu grup media yang uh, terbesar di luar Pulau Jawa pada masa itu. Nah, dalam perjalanan berikutnya saya kirim lagi dan betul-betul dimuat akhirnya. Saya merasa bahwa ini saya mendapatkan jalan tol yang cukup praktis buat saya, berbeda dengan pengalaman saya sekitar 2 tahun sebelumnya ketika saya mengalami kesulitan besar untuk menembus satu
media di Padang, surat kabar harian yang terbit di Padang pada masa itu. Tapi kali ini kok ada saja di jalan muda. Nah, dari situ saya merasa bahwa siapapun orang yang mungkin kita anggap orang biasa, ketika kita ketemu di satu acara atau di satu perjalanan yang tidak kita sengaja, kemudian kita berkenalan, justru mendatangkan satu penghargaan ya, satu perkenalan yang baik, membuka kita untuk jalan berikutnya, karena berkat apa yang dibantu diperkenalkan oleh si Budi itu, saya akhirnya diterima 6 bulan kemudian sebagai wartawan di majalah tersebut. Karena memang saya juga punya karya yang bagus dan cukup berprestasi pada saya. Nah, jalan-jalan tol yang kita dapatkan itu seringkali melalui orang yang kita anggap biasa saja. Kita tidak pernah menyangka akan dibawa ke satu perkenalan yang memudahkan jalan hidup kita, baik rezeki, karir, maupun tentang hal yang terkait dengan proses hidup. Nah, karena itu jangan pernah mengabaikan hal-hal yang terkait dengan perkenalan kepada orang lain. Jangan suka mengeremehkan atau menganggap enteng orang lain. Nah, dari pengalaman tersebut saya punya 3 kesimpulan yang menurut saya cukup punya pengaruh bagi saya. Perlu menghargai orang lain dalam momen apapun lah. Jangan bersikap congkak atau merasa dirinya hebat, merasa powerful, punya pengaruh, dan bersikap mengabaikan orang lain. Sebab kita tidak pernah menyangka kadang-kadang dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang biasa, kita memperoleh jalan berupa informasi atau petunjuk dari mereka yang memang punya sikap bagus di dalam kehidupan. Jangan pernah lupakan jasa atau kebaikan orang lain kepada diri Anda. Selalu mengingatkan kita tentang kebijaksanaan. Dengan kita berterima kasih, punya rasa syukur, yakinlah akan muncul nih keberkahan-keberkahan yang lain di dalam hidup kita, kemudahan-kemudahan yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga-duga sebelumnya akan terjadi dan kita alami. Karena itu tetap saja punya rasa syukur dengan menunjukkan sikap rendah hati, humble, sikap untuk care kepada orang lain. Itu penting menurut saya, sebab sikap tersebut akan memudahkan jalan kita untuk menapaki hal-hal yang kita tidak pernah tahu di dalam kehidupan ini apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ketiga yang menjadi hikmah bagi saya di dalam proses pergaulan dan menghargai orang lain, yaitu bukan hanya orang lain. Sebaiknya Anda, saya, dan keluarga di lingkungan kita juga punya sikap untuk membantu atau care kepada lingkungan sekitar, kepada kolega di tempat kita bekerja, atau di tempat kita pernah berjalan untuk menjalani sesuatu ya. Nah, dengan sikap tersebut saya yakin kita pun tidak akan segan untuk memberikan pertolongan atau bantuan atau memberikan rekomendasi kepada orang lain. Nah, jangan pernah berpikir bahwa rekomendasi yang kita berikan tersebut akan dibalas oleh orang yang kita bantu atau orang yang kita rekomendasikan. Bisa saja balasan itu justru dari orang-orang yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka akan terjadi terhadap diri kita. Karena itu
membantu atau memberikan support kepada apalagi tim kerja ya, itu menurut saya sesuatu yang sudah seharusnya kita jalani. Ringan tangan, itu membuat orang juga punya perhatian dan care kepada kita. Nah, tiga hal tersebut saya pikir sangat bermanfaat di dalam Anda menjalani kehidupan atau di dalam Anda membangun karir, membangun mitra kerja, tidak hanya di dunia yang terbatas, tetapi juga di dunia yang lebih luas, di mana suatu hari mungkin Anda akan menapaki perjalanan ke provinsi lain, ke kota lain, atau keluar dari negara kita. Itu bisa saja terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat Anda dan dapat menjadi hikmah atau pelajaran buat kehidupan Anda yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.